balance daripada penyelenggaraan negara kan menjadi tidak fair. Nah, begitu loh. Nah, inilah menjadi masalah, ya kan, di dalam proses demokrasi penyelenggaraan negara kita. Jadi sebenarnya kalau ada anggapan pemerintah ikut intervensi dalam kudeta Partai Demokrat itu memang tidak disalahkan juga ya? Dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Kenapa tidak Karena bisa disalahkan? pendapat yang liar ini juga kan timbul dari keresahan masyarakat. Karena KSP ini kan masih aktif menjabat sebagai kepala kantor staf kepresidenan. Betul. Jadi Nah, dia itulah. membawa jabatannya begitu. Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera selalu dimanapun Anda berada, di rumah, di kantor, di kasur, begitu ya, sedang menonton ini. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kali ini kita membahas nih, yang sedang ramai-ramainya, sedang hotnya di berbagai media massa. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahuinya ya. Apa sih yang ramai-ramai itu? Ya, tentu saja gejolak dan kemelutnya Partai Demokrat. Sebenarnya apa sih yang terjadi ini? Bagaimana penyelesaiannya? Kita akan membahasnya ringan-ringan saja. Tapi sebelumnya kita saksikan cuplikan berikut ini. Ditetapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Betul. Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum Demokrat. Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk, juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk. KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Main insinuasi, itu yang saya minta. Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Pemerintah sendiri asumsinya itu urusan internal, mau ngadakan KLB atau tidak. Baik rekan-rekan semua, tadi sudah ditampilkan ya bagaimana gambaran perhelatannya Partai Demokrat ya, perseteruannya antara KSP Muldoko dengan AHY. Kita akan bahas ringan-ringan saja nih bagaimana mekanisme penyelesaiannya, bagaimana aspek yuridisnya, dan bagaimana pemerintah harusnya bersikap dalam perseteruan ini. Nah, karena mengingat ini bukan hal yang pertama terjadi, kita akan bahas ringan-ringan saja bersama rekan saya Herianto Basir. Bro Heri, kita sapa saja ya. Bro Heri, apa kabar Bro Heri? Baik. Baik. Bro Heri memang selalu baik, sehat, berisi dan bergizi gitu ya. Kayak telur dadar ya. Oke. Kita akan bahas dengan saja. Nah, Bro Heri, Ya. ini kan sebenarnya bukan hal yang pertama terjadi ya. Sebenarnya Partai Demokrat ini pernah dialami oleh partai-partai sebelumnya seperti sebetulnya PKB, P3 begitu ya. Nah ini kembali lagi terjadi pada Partai Demokrat begitu. Sebenarnya kenapa sih hal ini bisa terjadi? Apakah ada hasrat yang ingin dikuasai? Apakah
memang pemerintah terlibat dalam hal ini atau bagaimana sehingga ini bisa terjadi kembali? Bagaimana tanggapannya? Jadi begini, perhelatan politik, pergantian struktur organisasi daripada institusi politik seperti partai politik itu sebenarnya hal yang wajar. Kenapa? Karena tujuan daripada politik itu adalah kekuasaan, kan begitu. Nah, cuma yang menjadi pembeda cara estafet kepemimpinan atau restruktur organisasi itu dengan cara yang wajar apa tidak. Nah, kalau dengan cara yang wajar tentu biasanya kalau partai politik itu 5 tahun sekali ganti kepengurusan, atau yang dalam keadaan overmah, katakan begitu ya, keadaan darurat gitu ya, biasanya terjadi kongres luar biasa. Nah, yang kita lihat terjadi saat ini perseteruan antara KSP Muldoko dengan AHY itu kita bisa lihat dari awal mula konfliknya. Jadi konflik itu kan diawali dari pemecatan 7 kader Partai Demokrat, ya kan? Dimulai dari sana. Nah, sehingga 7 kader Partai Demokrat yang dipecat tadi menginisiasi adanya kongres luar biasa. Dan yang lebih mencengangkan lagi, kongres luar biasa yang terjadi di Deli Serdang itu menunjuk KSP Muldoko sebagai ketua umum, ya kan? Yang notabene beliau itu adalah pejabat pemerintah, pejabat negara. Nah, ini yang menjadi tanda tanya kan akhirnya, apakah pemerintah independen atau dalam hal ini pemerintah memiliki ikut, keterlibatan. Iya, ikut memang dalam beberapa media gitu, memang masyarakat ini melihat ini sepertinya ada dorongan dari pemerintah, ada intervensi dari pemerintah begitu. Apakah memang pemerintah ini ikut andil dalam kudeta, bisa dikatakan itu kudeta Partai Demokrat ini, atau bagaimana gitu? Karena pemerintah ini dalam hal ini tidak menyatakan sikap gitu. Apakah pemerintah harus bersikap atau bagaimana? Ya tentu pemerintah harus bersikap ya untuk mengklarifikasi asumsi-asumsi yang sedemikian itu yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Karena background saya hukum, jadi saya tidak bisa menjustifikasi terlebih dahulu bahwa pemerintah itu terlibat atau tidak sebelum ada fakta-fakta atau bukti-bukti secara konkret gitu ya. Namun perlu diingat bahwa partai politik itu memiliki kedaulatan. Karena itu bagian daripada hak untuk berserikat, berkumpul dan berpolitik itu dijamin oleh konstitusi. Nah, seperti itu loh. Maka dari itu kita perlu lihat juga apa sih yang menjadi kegundahan sekarang ini. Kegundahannya kan pemerintah ini sekarang dianggap mencampuri urusan internal setiap partai politik. Kan begitu. Loh, kenapa itu terjadi? Ya karena ada KSP Muldoko. Jadi Muldoko sebagai subjek hukum itu mempunyai predikat sebagai pejabat negara, dalam hal ini kepala kantor staf presiden. Nah, itulah yang menjadi kegundahan setiap orang, bahwa nanti kalau orang yang di luar pemerintahan atau partai yang di luar pemerintahan gitu ya, katakanlah kalau pemerintah turut serta ikut ngobok-ngobok, ada orang pemerintah ikut turut serta. Nah, ini nanti independensi, check and balance daripada penyelenggaraan negara kan menjadi tidak fair. Nah, begitu loh. Nah, inilah menjadi masalah, ya kan, di dalam proses demokrasi penyelenggaraan negara kita. Jadi sebenarnya kalau ada anggapan pemerintah ikut intervensi dalam kudeta Partai Demokrat itu memang tidak disalahkan juga ya? Dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Kenapa tidak karena bisa disalahkan? Karena pendapat yang liar ini juga kan timbul dari keresahan masyarakat. Karena KSP ini kan masih aktif menjabat sebagai kepala kantor staf kepresidenan. Betul. Jadi Nah, dia itulah membawa jabatannya begitu. Betul. Artinya jabatannya kan melekat terhadap dirinya. Kan seperti ya, itu. tapi kita belum bisa menilai bahwa KSP ini ada intervensi atau ada dorongan dari presiden. Itu tidak bisa. Nah, kita belum bisa menilai itu. Cuma karena jabatan yang melekat kepada dirinya, jadi seakan-akan. Nah, seakan-akan bisa. Makanya pemerintah itu perlu mengkonfirmasi secara tegas. Sebenarnya dia tahu apa tidak, terlibat apa tidak. Nah, seperti itu loh. Nah, itu cukup disikapi dengan tegas. Cuma masalahnya kan
Presiden Jokowi sampai sekarang masih belum memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Bahkan KSP Muldoko setelah KLB itu malah tidak menampakkan diri gitu loh. Nah ini artinya kan ada apa di balik ini? Semakin masyarakat bertanya dong. Jadi bungkamnya presiden itu bisa bermakna lain, bisa dipahami masyarakat juga lain, gitu loh. Kita akan membahas aspek yuridisnya yang terkait perselisihan antara KSP Muldoko dan AHY bersama dengan kolega saya Bro Heri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. Sadar hukum lebih baik. Sampai jumpa.